Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sebenarnya sudah sering kali dialami oleh para bunda, tapi masih juga membuat kegalauan. Apakah itu? Kita akan berbincang-bincang. Apakah lilitan tali pusat bisa lahir normal? Para sahabat sehat tahu kan, tali pusat ya, kalau bayi lahir itu kan ada yang menghubungkan antara pusatnya bayi, pusarnya bayi sampai ke ari-ari atau plasenta. Itulah yang namanya tali pusat ya. Yang normal tali pusat itu kan panjangnya kisaran 50 sampai 60 cm saja ya. Nah, kita mau ngobrol nih, kenapa kok bisa terjadi lilitan tali pusat? Ada juga yang orang Jawa mengatakan apa? Kalung usus ya. Makanya bercandanya gini, harga emas kan lagi mahal, 1 gram berapa? 1,5 juta mungkin ya. Jadi daripada kalungan emas mahal-mahal, kalungan ususnya sendiri ya. Itu joke-nya atau bercandanya begitu. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi perlu dipahami supaya tidak membuat apa? Kegalauan di antara bunda yang saat ini sedang hamil ya. Bagi Anda yang belum hamil, tetap perlu edukasi ini supaya paham ya, supaya seandainya ada, entah itu saudaranya, familinya, ataupun yang Anda sedang saat ini berjuang untuk mendapatkan momongan, pejuang garis 2, tetap perlu edukasi ini, yaitu lilitan tali pusat, apa itu, bagaimana, kenapa bisa terjadi, dan juga nanti bagaimana tentang rencana persalinannya kalau terjadi lilitan tali pusat ini. Nah, para sahabat sehat, tadi di awal kan sudah saya katakan ya. Jadi panjang tali pusat normal itu antara 50 sampai 60. Nah, kalau ditinjau dari segi angka kejadiannya 1 banding 3. Jadi di antara 3 persalinan itu ada 1 bayi yang terlilit tali pusat. Oh, banyak ya dokter? Iya memang. Jadi sering kali bayi-bayi itu terlilit. Nah, terus ada yang bertanya, kok bisa dokter? Siapa yang ngelilit? Siapa yang muter-muter talinya di dalam rahimnya? Kita tahu ya bahwa bayi saat di dalam rahim ibunya itu kan ibaratnya berenang di dalam air kan ya. Jadi kan ruang geraknya itu bebas begitu. Jadi karena tali pusat tadi saya katakan kan 50 sampai 60 itu yang normal. Ada juga yang lebih panjang, ada yang 80 cm. Bahkan saya pernah dapat hampir 1 meter. Wah, panjang sekali. Jadi kalau bayinya bergerak aktif begitu bisa apa? Berputar-putar kan di dalam air itu bisa kejiret sendiri ya, bisa istilahnya terlilit sendiri. Bukan ibunya yang melilitkan, bukan. Memang akibat daripada gerakan bayi itu sendiri. Oke. Nah, sebelum lebih jauh ngobrol masalah lilitan, mungkin ada yang bertanya, apa sih manfaatnya, apa sih fungsinya daripada tali pusat itu? Nah, para sahabat sehat, tali pusat tadi kan menghubungkan antara plasenta ari-ari itu ke pusar bayi. Berarti dia tugasnya apa? Membawa makanan, membawa oksigen, membawa nutrisi daripada apa? Ibunya kepada bayi. Nah, jadi penting banget kan tugasnya, fungsinya daripada tali pusat itu. Jadi sekali lagi menghubungkan plasenta atau ari-ari ke aliran darah bayi. Di mana dia bertugas membawa makanan, oksigen, nutrisi untuk tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Nah, kalau tadi udah ngomong masalah lilitan, tentu para sahabat saya sudah mulai punya bayangan. Oh, jadi kira-kira nih kalau tali pusatnya panjang banget, dia akan melilit. Ya betul. Karena kan saya katakan tadi yang normal hanya 50 sampai 60. Tapi ada yang ekstrim terlalu pendek hanya 30 cm juga ada. Ya segala sesuatu kalau serba terlalu kan nggak bagus ya. Terlalu pendek juga nggak bagus. Nanti menghambat untuk pada saat kepala bayi akan turun ke jalan lahir. Sebaliknya kalau terlalu panjang juga nggak bagus. Jadi bayinya bisa muter-muter, bisa kejiret sendiri dengan tali pusatnya. Nah, kemudian penyebab yang kedua sehingga terjadinya lilitan tali pusat adalah apa? Akibat gerak bayi yang terlalu aktif. Iya dokter, anak saya ini aduh di perut sampai salto-salto begitu. Ya memang kalau bayi sehat dia aktif. Dia bergerak, dia muter begini,
begini, akhirnya apa? Karena talinya itu tadi cukup panjang, akibatnya dia bisa kejiret, bisa di lehernya, bisa di lengannya, bisa di badannya, bisa di kakinya. Ya, saya pernah dapat lilitan tuh jadi mulai dari leher sampai kaki begitu terikat atau istilahnya terjerat talinya sendiri begitu ya. Jadi sekali lagi tali pusat terlalu panjang, gerak bayinya terlalu aktif. Kemudian yang berikutnya juga masalah ketuban. Kalau ketubannya itu banyak, tadi kan saya katakan tuh bayi seperti berenang di dalam air ketuban. Kalau ketuban terlalu banyak kan bayinya jadi aktif, jadi bisa juga kejiret talinya sendiri. Juga ini pada kehamilan kembar. Nah, kembar itu kan kadang-kadang bisa satu plasenta, bisa dua plasenta. Ya, kalau dia apa bayinya dua, ya tahu ya. Jadi yang ini kan membawa makanan ke satu bayi, tapi juga ke bayi satunya ya. Walaupun plasentanya satu kan talinya itu dua begitu. Ini pun bisa menjirat apa? Menjerat begitu ya, bayi yang satu dengan yang lain. Tapi biasanya memang tali pusatnya panjang begitu. Nah, kalau satu lagi sampai lupa ini. Anda tahu ya, tali pusat itu kan ada Wharton jelly itu apa namanya? Kalau dipegang licin itu. Jadi tali pusat itu kalau baru lahir bayi itu licin banget. Nah, ini ada tujuannya. Licinnya Wharton jelly ini ya bisa apa? Menghindari supaya nggak kelilit. Kalaupun kelilit, dong licin ya bisa lepas sendiri gitu, ngerti ya? Anda pernah tahu ya kalau kita ngikat ngikat apa? Ngikat tali begitu, kalau dia seret itu kan kenceng gitu, tapi kalau dia licin kan nggak bisa kenceng ya. Nah, itu Tuhan Maha Baik. Nah, kalau semua nggak ada Wharton jelly-nya, keikat kan kejiret begitu, nggak bisa nyampe makanannya. Bayinya bisa terhambat, terganggu pertumbuhannya, atau bahkan bisa menyebabkan yang paling tidak kita harapkan, apa? IUFD kan, kematian janin dalam rahim akibat kejiret ususnya sendiri. Jadi tidak ya, karena Tuhan menciptakan adanya Wharton jelly tadi, kalau itunya bagus normal licin, jadi nggak gampang menyebabkan apa jeratan yang kuat begitu ya. Jadi itu 5 hal yang menyebabkan terjadinya lilitan tali pusat. Nah, tadi sudah saya katakan, satu di antara 3, kan banyak kan? Tapi mengapa kok selama ini oke-oke saja, tidak ada masalah? Ya tadi saya katakan, kalau lilitannya itu longgar, tidak ngiket, tidak menjerat, ya nggak apa-apa. Ya, tapi sebaliknya kalau dia terlalu seret, ya sampai membentuk apa simpul tuh kayak tali mati begitu, nah ini berbahaya bagi bayinya. Karena bisa menyebabkan aliran darah, aliran makanan nggak nyampe ke dia ya. Dan sebaliknya yang paling tidak kita harapkan pernah kejadian bayi itu meninggal di dalam kandungan ya sebelum lahir 7 bulan begitu. Ternyata memang betul-betul seperti orang apa? Orang hanging itu tahu ya. Mohon maaf, jadi seperti orang gantung begitu kan diikat begitu tapi seret ya. Seret itu apa? Kuat gitu ikatannya ya. Jadi sekali lagi tidak berbahaya kalau itu longgar. Nah, tentu di para bunda yang sedang hamil jangan galau terus pasti gini, "Lah dokter lah kalau ketahuan lilitan masih 5 bulan." Ya makanya perlunya periksa. Dengan USG akan ketahuan. Nggak apa-apa, bisa saja dia lepas sendiri karena tadi licin itu tali pusatnya ya. Nah, terus dokter kalau ketahuannya hamilnya udah 9 bulan kan dilahirkan lah. Kalau ketahuannya lilitan masih hamilnya 6-7 bulan gimana? Ya memang nggak mungkin dilahirkan kan. Makanya diperiksa, diobservasi. Ibunya juga diajari menghitung caranya gerakan bayinya begitu ya. Jadi sekali lagi inilah menjawab kenapa atau banyak pertanyaan dokter, apakah kalau lilitan itu pasti lahirnya harus operasi? Saya jawab tidak ya. Lilitan tali pusat bukan indikasi sesar. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, lilitan tali pusat, kejeret ususnya sendiri itu, kalung usus itu bukan merupakan indikasi operasi sesar. Ya. Karena sekali lagi kalau dia letaknya bagus posisi belakang kepala pada saat kepala bayi lahir begini, kalaupun ada lilitan ini bisa dilonggari, bisa dibuka. Kalaupun seret bisa diklem, kemudian dipotong duluan, begitu prinsipnya ada tekniknya, jadi tidak ada masalah gitu loh. Tidak harus. Tapi ada kondisi tertentu yang dokter akan tahu, oh ya ini lilitannya seret, kalau dipakai untuk apa turun ke jalannya risiko seperti orang hanging begitu, dan juga apa menyimpul. Nah ini juga jangan risiko. Sehingga posisi kepala bayi nggak bisa nunduk tapi dangak begini ya. Kalau kepala bayinya dangak begini, udah gitu ke jirat tali pusatnya,
Nah, ini juga dokter pasti akan menyarankan untuk dilakukan operasi. Jadi sekali lagi para bunda yang sedang hamil, biasanya pada waktu USG langsung pertanyaannya kalau nggak tanya tentang jenis kelamin, tanya kelilit nggak dokter? Nah, kelilit kalau letaknya bagus, tidak dangak, ya, lilitannya longgar ya nggak apa-apa, tetap boleh lahir normal, tidak harus sesar ya. Jadi ini saya rasa cukup menjawab ya, menjawab maksud saya kegalauan para bunda. Nah, kemudian ini saya perlu menjelaskan tadi kan bahwa setiap lilitan tali pusat tidak merupakan indikasi operasi. Oleh sebab itu, pesan sponsor yang paling sederhana, rutinlah untuk kontrol. Ya, soalnya ada yang bertanya, dokter setiap bulan di USG itu nggak apa-apa. Sudah saya jawab nggak apa-apa, ultrasonografi bukan sinar X. Di channel saya, tahun lalu saya sudah pernah menyarankan untuk para pecinta puas channel boleh ikuti judulnya USG kehamilan. Jadi USG itu alat bantu yang cukup aman untuk ibu hamil. Jadi tidak ada masalah walaupun tiap bulan USG ya. Jadi karena dengan USG itu akan ketahuan ada tidaknya lilitan. Nah, berikutnya lagi ibu itu sendiri bisa merasakan loh gerak bayi yang normal itu ya, yang normal dalam 30 menit aja, dalam setengah jam itu. Bayi itu kira-kira 5 kali bergerak. Jendut, jendut itu akan gerak dia, kerasa. Kalau ibunya ngomong, dokter mulai pagi tadi nggak gerak sama sekali. Loh, sekarang udah jam 12. Lah, kalau ada sesuatu yang nggak wajar, biasanya gerak aktif, oh ini tiba-tiba tidak bergerak. Segera kontrol ya. Jangan sampai, mohon maaf, ini seperti kemarin ada kasus tidak bergerak mulai hari Minggu, baru kontrol hari Selasa. Ya, kalau ketahuannya itu masih bayinya katakanlah melemah tapi dia masih hidup, kita bisa segera memberi intervensi, diberi oksigen, disuruh miring ke kiri dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah terlambat, mohon maaf sekali lagi, kalau janinnya udah terlanjur meninggal di dalam, kan dokter pun nggak bisa kembali menghidupkan ya, mohon maaf. Jadi sekali lagi, para bunda yang sedang hamil, jangan galau, jangan takut. Kalau ada sesuatu yang tidak wajar pada kehamilan Anda, segera kontrol ya. Kalau merasa kok bayinya diam aja nggak gerak, kontrol ya. Jadi sekali lagi supaya apa? Dia itu akan tahu sedini mungkin ya. Terus gini, kalau biasanya janin ini anteng, maksudnya gerak pun nggak terlalu lincah. Tiba-tiba kok, wah tuh gonjal-gonjal. Itu kadang-kadang bayi itu berusaha melepaskan diri dari lilitannya ya. Jadi saya katakan tadi kan, dia itu karena geraknya aktif, akhirnya dia kejirit-jirit sendiri, akhirnya dia kebesaran Tuhan, dia ngerti caranya dia melepaskan sendiri karena sekali lagi adanya Wharton jelly tadi. Jadi apa istilahnya? Tali pusat itu licin gitu. Jadi bayi itu bisa melepas sendiri. Makanya juga pesan sponsornya adalah tidak boleh pijat perut, tidak boleh oyok. Karena kalau dioyok itu yang harusnya bayi itu ngerti harus berputarnya ke arah kiri untuk lepas, karena dipaksa diputar ke arah kanan malah bukan malah lepas, malah apa? Malah seret ya, malah terjerat dengan tali pusatnya. Oke ya, jadi nggak boleh oyok loh ya para sahabat sehat ya. Sudah pernah saya sampaikan di channel YouTube saya, jangan pijat perut seperti itu ya. Jadi dengan USG akan ketahuan, kemudian kebesaran Tuhan juga diberi mekanisme sehingga bayi itu bisa melepaskan diri sendiri dari lilitannya. Jadi sudah terjawab ya kegalauan bahwa walaupun satu di antara tiga bayi itu akan kelilit tali pusat berdasarkan statistik, itu tidak terus semua dioperasi. Kalau dioperasi lah pasien saya kalau sekali kontrol katakanlah saya praktek pasiennya 30, mosok terus yang 10 operasi semua kan ya enggak. Paham ya? Jadi sekali lagi lilitan tali pusat bukan indikasi operasi, tapi perlu diwaspadai. Jadi sekali lagi tidak boleh menganggap oh katanya dokter gua nggak apa-apa kok, ya udah nunggu aja sak lahir-lahirnya, ya enggak, makanya dikontrol. Kalau lilitannya terlalu kencang, berisiko dan itu kebetulan kepala itu juga nggak bisa masuk ke jalan lahirnya, mungkin beda lagi ya. Jadi sekali lagi indikasi sesar kan sudah saya jelaskan. Ada indikasi ibu, ada indikasi bayi. Nah salah satunya ini kalau lilitan tali pusat yang nyimpul, yang seret, yang menyebabkan bayi tidak bisa turun ke jalannya. Oke, para sahabat sehat, saya rasa tidak terlalu panjang dan lebar, tapi ini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pasien saya. Bolehkah atau bisakah lilitan tali pusat itu lahir normal? Jawabannya bisa, tapi sekali lagi harus diperiksa dengan seksama. Oke, jadi
pengetahuan atau edukasi singkat mengenai hal ini kiranya bermanfaat. Kalau Anda memang merasa ada manfaatnya, silakan like, komen, dan juga subscribe kepada siapapun. Like, komen, subscribe, dan yang penting share ya. Share kepada teman Anda, kepada family Anda, kepada siapapun yang memerlukan edukasi mengenai lilitan tali pusat. Oke, salam sehat. Sampai bertemu di episode selanjutnya.